Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan dan rekan saya Febri Akbar Wibosono. Di sini kami akan menyelesaikan tugas besar OR2 dengan bab 1, yaitu uncertainty, certainty, dan juga risk. Berikut data yang digunakan untuk menghitung tugas besar berikut. Nah, sekarang kita akan menggunakan maksimin dan maksimax. Nah, maksimin itu apa? Maksimin itu adalah bagaimana kita mencari yang paling besar di antara yang paling kecil. Dan sedangkan maksimax itu kita cari yang paling besar di antara yang paling besar. Berikut contohnya. Berikut kasusnya. Nah, di saham kita bisa melihat yang paling besar itu adalah 1 juta, dan sedangkan yang paling kecil itu 500.000, dan ini juga seperti itu. Dan di deposit kita bisa lihat sama semua. Untuk mencari maksimin, kita lihat dulu yang di antara semua ini mana yang paling kecil. Nah, bisa dilihat di saham min 500.000, di emas min 100.000, dan di deposit 50.000. Nah, daripada yang paling kecil ini, manakah yang paling besar? Nah, kita bisa melihat yang paling besar adalah di deposit, yaitu senilai 50.000. Sedangkan untuk mencari maksimax, kita harus mencari yang paling besar di antara yang paling besar. Nah, kita cari dulu nih mana yang paling besar di antara saham, emas, dan deposit. Nah, bisa dilihat di saham 1 juta, emas 750.000, dan deposit 50.000. Nah, yang paling besar di antara tiga ini siapa? Nah, saham. Jadi yang dipilih itu adalah saham. Sekarang kita akan menggunakan regret. Nah, regret di sini kita akan menggunakan data yang tadi, di mana regret ini akan menggunakan nilai yang terbesar di antara kolom-kolom berikut ini. Nah, kita bisa lihat kan, yang paling besar itu 1 juta di sini, yang di sini 250.000, dan di sini 50.000. Nah, di sini kita akan menggunakan yang paling besar ini untuk mengurangi semua tabel yang ada di sini, semua kolom yang ada di sini. Nah, bisa dilihat kan 1 juta dikurangi 1 juta jadi 0. 250.000 dikurangi 250.000 jadi 0. Dan 50.000 dikurangi 50.000 jadi 0. Oke. Nah, sekarang kita cari di antara alternatif ini mana yang paling besar. Di saham yang paling besar adalah ini. Regret paling besar adalah 250.000. Tanah adalah 250.000, dan deposit adalah 950.000. Nah, daripada tiga ini kita lihat nih mana yang paling kecil. Nah, bisa dilihat tanah yang paling kecil. Maka dari itu regret yang paling optimal adalah tanah. Sekarang kita akan menggunakan metode Hurwitz. Bisa dilihat datanya. Nah, di sini Hurwitz menggunakan koefisien optimisme dan juga pesimisme. Nah, optimisme ini dipakai untuk payoff maksimal, dan payoff minimal ini dipakai untuk menggunakan koefisien pesimisme. Nah, di sini kita akan mengkalikan 1 juta dikali 0,86 dan seterusnya ke bawah ini. Nah, sedangkan 0,14 ini dikalikan ke payoff minnya. Jadi 0,18 dikali min 500.000 dan seterusnya. Didapatkan hasil seperti berikut. Dari sini 860.000 ini akan ditambah min 70.000 ini, dan hasilnya seperti ini. Dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah dihitung, kita akan mencari mana yang paling besar di antara tiga ini, yaitu yang paling besar adalah saham sebesar 750.000. Maka dari itu payoff yang dipilih adalah 750.000. Sekarang kita akan menggunakan metode Laplace. Nah, di Laplace ini simpelnya semua probabilitas di masa depan adalah sama. Maka dari itu kita akan menggunakan probabilitas ini untuk dikalikan ke dalam saham, tanah, dan deposit.
Nah, hasilnya akan seperti berikut ini. Jadi 1/3 dikali 1 juta, 1/3 dikali 750.000, 1 juta dikali 250.000 dikali 1/3, dan setelah berikut payoff yang didapatkan masing-masing. Nah, bisa dilihat tanah dan saham mempunyai payoff tertinggi di antara tiga berikut. Oleh karena itu, saham dan tanah dipilih sebagai payoff tujuan. Baiklah, kita akan menggunakan metode risk. Datanya itu objek penelitiannya merupakan saham IHSG yang dikip selama 6 bulan, keuntungannya mencapai 86% dan kerugiannya 14%. Return rate-nya cerah 87,26%, yang buruknya merupakan minus 42,01%. Keuntungan BBNI yaitu 2.541.000 dan kerugiannya 1.223.000. Keuntungan BBCA 2.366.000 dan kerugiannya 1.139.000. Sekarang kasusnya di sini kita punya modal 3 juta, sedangkan kita pengen ada alternatif yaitu BBCA dan BBNI dengan harga berikut. Nah, kita lihat pada model matematikanya didapatkan seperti berikut ini. Nah, di sini nanti kita akan mengkalikan 0,86 atau 86% ke setiap kolom yang ada di BBCA, di kolom BBNI dan juga BBCA di keadaan cerah. Sama seperti yang tadi di keadaan cerah, di keadaan buruk juga nanti 0,14 ini akan dikalikan di setiap kolom buruk. Nah, berikut hasil yang telah dikalikan adalah seperti ini. Nah, hasil ini nanti akan ditambahkan, jadi nanti akan terjadi penambahan antara cerah dan juga buruk di setiap alternatif tindakan. Jadi nanti 2185 sekian ini akan ditambahkan dengan ini dan menghasilkan nilai expected value BBNI sebagai berikut. Nah, sama juga di BCA, yaitu seperti yang tadi. Nah, berikut merupakan kesimpulan yang telah didapatkan. Jadi kesimpulannya yaitu memilih saham 7 lot BBNI karena expected value BBNI lebih besar daripada BBCA. Nah, sekarang kita akan menggunakan disk FP. Bisa dilihat di alternatif tindakan ini BBNI mempunyai nilai sebagai berikut. Nah, di sini konsultan meminta nilai kompensasi sebanyak 500.000 sebagai ganti daripada prediksi dia. Nah, setelah dihitung kita mendapatkan sebagai berikut. 0,86 ini nanti kita kalikan dengan ini. Maaf, ini salah, bukan min ya. Jadi nanti 0,86 ini akan dikalikan nilai yang ini dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, nilai ini akan ditambahkan dengan nilai ini, menghasilkan nilai total sebagai berikut. Dan BBC juga sama. Nah, setelah didapatkan nilai ini, kita akan mencari mana nilai terbesar di antara total berikut ini. Yang didapatkan adalah BBNI paling besar, yaitu 92.014 sekian. Nah, di sini kita akan ditambah dengan nilai kecil, nilai paling besar di antara keadaan buruk. Nah, yang paling besar adalah min 159.000 sekian. Nah, ini jadi nilai paling besar di antara yang paling cerah dan juga nilai paling besar di antara yang paling buruk. Ditambahkan dan mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, hasil berikut ini nanti digunakan dalam FP, yang dimana nilai yang tadi dikurangi oleh nilai yang paling besar di antara dua alternatif tindakan ini berikut. Nah, yang paling besar adalah di BBNI sebagai nilai berikut. Maka didapatkan 2.025.000 sekian dikurangi 2 juta oleh 2.014.000. Nah, dia dapatkan nilai sebagai berikut 11.771. Nah, nilai ini
sangat tidak sebanding dengan nilai yang diminta konsultan, yaitu sebesar 500.000. Maka kita tidak bisa mengambil prediksi daripada konsultan karena tidak sebanding dengan nilainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.